Halo guys, bertemu lagi dengan Ayano. Ayano udah lama nih nggak bahas tentang anime. Tapi kali ini Ayano akan membahas tentang anime-anime yang lebih menenangkan, yang bikin hati adem, sejuk. Dan biasanya kalau kita tuh lagi suntuk dan kepala pusing, misalnya ngerjain tugas yang nggak kelar-kelar dan baru aja pulang dari kerja, kerjanya berat. Nah, ini anime-anime ini cocok untuk kalian tonton karena tensionnya nggak berat, jadi kita nontonnya bisa bikin kepala lebih adem liatnya, bikin lihat ada suasana-suasananya, bikin lebih wah gimana gitu. Nah, anime-anime apa saja kah itu? Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, Ayano minta buat kalian bantu subscribe channel Ayano, beri juga like dan komen di bawah untuk mendukung channel ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Cekidot! Oke guys, yang pertama ada anime yang bernama Non Biyori. Di video sebelumnya, Ayano sudah pernah membahas tentang anime ini. Nah, anime ini bercerita tentang karakter yang bernama Hotaru, gadis asal Tokyo yang berusia 10 tahun, yang bersama keluarganya, dia pindah ke desa kecil yang bernama Ashihagaoka. Di sini, Hotaru masuk ke sekolah yang cuma terdiri dari 5 orang siswa dan 1 orang guru. Adik sang guru, yaitu si Renge yang kalian tahu yang sering bilang Nyan pasu-pasu, dan 3 bersaudara Suguru, Natsumi, dan Komari. Anime produksi studio Silverlink ini tayang pada musim gugur di tahun 2013. Dengan musim keduanya yang diberi judul Non Biyori Repeat, tayang pada tahun 2015. Nah, si Non Biyori ini kisah Hotaru yang berusaha membiasakan diri dengan kehidupan desa. Jadi, anime ini menceritakan tentang gimana si Hotaru ini membiasakan diri dengan suasana di desa. Kalian tahu kan, di desa itu suasananya masih gimana? Nggak ada polusi, jarang lah ada polusi. Jadi suasananya masih asri dan masih menenangkan dengan pemandangan-pemandangan alam yang sangat indah. Jadi cocok nih buat kalian yang lagi ya sakit kepala, stres, atau pengen lah nonton-nonton yang bisa bikin mata itu segar gitu. Nah, anime ini sangat cocok guys. Oke, kita lanjut. Oke guys, anime kedua yang akan kita bahas adalah Barakamon. Nah, Barakamon ini pemeran utamanya bernama Seishu Handa. Dia itu seorang kaligrafer muda yang tanpa sengaja dia nonjok kurator yang mengkritik karyanya. Dan dia tonjok itu di tepat di pipinya. Dan kemudian dia diusir oleh ayahnya pergi ke kepulauan Goto yang jauh dari perkotaan untuk mendinginkan si kepala dari si MC ini. Ya, jadi kalau biasanya anime-anime yang tipe-tipe menenangkan itu biasanya langsung pergi ke pedesaan-pedesaan ya. Wah, sama kayak Barakamon ini. Nah, di Goto, Handa bertemu dengan berbagai karakter yang unik, alias bisa disebut ya aneh lah, dengan cara mereka masing-masing. Sepanjang anime, kita akan disajikan kisah hidup Handa yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di pulau. Anime ini tayang pada musim panas tahun 2014 dan juga dia memiliki prequel. Jadi kisah sebelumnya, jadi ini prequel ya, bukan sequel. Jadi prequel kisah sebelum Handa menjadi seorang kaligrafer. Nah, yang berjudul Handa Kun, berkisah tentang masa SMA si Handa ini. Jadi, gimana nih menurut kalian tentang anime yang berjudul Barakamon ini? Wah, bisa menjadi salah satu rekomendasi bagus untuk kalian tonton. Ya, apalagi mereka itu bertingkat-tingkat lucu ya para karakternya di dalam. Oke guys, kita lanjut ke anime berikutnya.
Oke guys, anime ketiga yang akan kita bahas adalah Mitsuboshi Colors. Sebelumnya di video sebelumnya Ayano udah membahas tentang Mitsuboshi Colors di video tentang anime yang bertemakan loli. Tapi di sini Ayano akan menjelaskan kenapa Mitsuboshi Colors bisa menjadi salah satu anime yang menjadi anime yang bisa merilekskan kita kalau misalnya kita lagi suntuk dan juga lagi stres gitu. Nah, Mitsuboshi Colors ini mempunyai jalan cerita yang lebih mudah untuk dicerna dari 3 karakter utamanya, yaitu ketiga karakter loli ini. Selain wajah mereka yang imut, mereka di dalam alur ceritanya itu pergi ke berbagai macam tempat. Jadi mereka kayak berpetualang gitu dengan suasana kota yang adem, damai, tentram, gak ada masalah, gak ada musuh, gak ada penjahat. Jadi ceritanya itu cuma berfokus kepada mereka bertiga yang melakukan petualangan. Jadi kita gak perlu bermikirkan hal-hal yang berat-berat untuk menonton animenya ya. Jadi untuk anime ini jalan ceritanya bertujuan untuk menghibur diri sendiri dan bernostalgia kepada masa kecil kita dulu. Jadi ini merupakan rekomendasi yang bagus ketika dikala kita suntuk gitu buat nonton, milih anime mana itu yang kita tonton. Oke, apakah Mitsuboshi Colors menjadi salah satu rencana kalian untuk tonton anime berikutnya? Oke, lanjutkan. Dan kita bakal next ke anime berikutnya. Oke guys, kita ke anime berikutnya. Namanya adalah Flying Witch. Nah, anime ini diproduksi oleh GC Staff yang tayang pada musim lalu di tahun 2016 ya, udah lama banget sih. Dan diangkat dari komik yang berjudul yang sama, menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Makoto Kawata. Dia ini adalah seorang calon penyihir yang berusia 15 tahun yang baru saja pindah dari rumah orang tuanya ke tempat kerabatnya di kota pedesaan bernama Aomori. Ini mengambil latar di desa yang bernama Aomori. Sudah pasti kita disajikan dengan pemandangan-pemandangan yang menyejukkan mata seperti pematang sungai atau perbukitan. Jadi kalau udah lihat-lihat kayak gitu, auto relax gitu ya. Di kehidupan Makoto di Aomori ditemani oleh sepupunya, Kei, juga adiknya Kei, Chinatsu. Sembari mengikuti hal-hal ajaib yang sedang Makoto pelajari, kita juga dapat mengamati interaksi-interaksi lucu antara Makoto yang seorang penyihir dan teman-teman baru yang ia temui di sana. Jadi, kalau kalian mau nonton langsung saja ya di anime yang berjudul Flying Witch. Kita ke anime berikutnya. Oke guys, untuk anime yang terakhir nggak usah ditanya lagi anime apa, udah pasti judulnya adalah Yuru Camp. Nah, anime Yuru Camp ini pribadi menurut Ayano ya, adalah anime yang memang tujuannya membuat rileks penonton ya. Karena temanya itu adalah tema tentang perkemahan. Jadi kita berkemah di suatu tempat-tempat yang berbeda dengan menikmati pemandangan dari tempat perkemahan tersebut. Anime ini diproduksi oleh Studio Seed Station dan tayang pada musim dingin di tahun 2018. Bercerita mengenai Sissy Marin, seorang siswi SMA yang suka berkemah sendirian. Dari episode pertama saja, bahkan hanya berandalkan monolog Rin seorang, kita bisa ikut di bawah santai oleh Rin yang membaca buku di dekat danau, ditemani semilir angin dan pemandangan Gunung Fuji. Namun anime ini bukan cuma mengikuti Rin dan petualangannya. Dalam cerita kita juga akan bertemu dengan seorang perempuan ceria yang baru pindah ke kota tempat tinggal Rin tinggal, Nadeshiko. Nih, Nadeshiko ini yang belajar betapa asiknya berkemah dan Rin kemudian ikut ke klub kegiatan outdoor. Jadi mereka sama-sama ikut klub itu dan berkemah di tempat sama-sama. Jadi wah, kemah bareng gitu sama teman-teman. Wah, jadi
dari anime ini kita bisa tahu bahwa anime ini memang tujuannya memang ingin menyajikan bagaimana keindahan-keindahan tempat-tempat wisata yang ada di Jepang ya guys. Tempat-tempat wisata perkenahan khususnya. Oke guys. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini ya. Kalau menurut kalian ada juga anime yang menyejukkan hati, yang merilekskan pikiran. Kalau kalian suntuk itu, wah ini nggak dibahas, ini nggak disebutin, padahal ini bagus ya. Kalian tinggal komen aja di bawah biar kita tahu bareng anime apa aja yang bagus untuk ditonton. Nah, Ayano juga lagi nyari-nyari anime yang kayak gini sih, ya biar kan di saat-saat kayak gini Ayano kan ya suntuk gitu di rumah kan, pengen nonton yang memang menenangkan hati kayak anime-anime kayak gini. Kalian komen di bawah kasih tahu Ayano biar kita sama-sama mendapatkan informasi tentang anime yang bagus gitu. Oke, guys. Ayano pikir sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa subscribe channel ini agar Ayano semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Tunggu Ayano di video berikutnya ya guys. Dadah!